Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman request di channel Telegram kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin join gabung, boleh join gabung di channel Telegram kita. Di situ kita free, nanti di situ kita akan berdiskusi. Dan apabila teman-teman ingin request, teman-teman boleh komen di bawah video ini atau teman-teman boleh join di channel Telegram kita. Di situ nanti kita akan update beberapa saham yang mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman dan teman-teman bisa request di situ, nanti saya akan coba bantu analisa secara teknikal teman-teman. Oke, kita akan langsung saja ke charting kita. Untuk pertama-tama kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu. Composite. Kita akan membahas composite kita dulu. Nah, untuk indeks kita pada perdagangan hari ini, indeks kita ditutup menguat dengan plus 0,45% yang dimana dia telah kena di area supply zone-nya dan dia close di harga 6695 teman-teman, dan dia langsung di reject. Dia sempat high-nya itu ada sekitar 6719 sampai 6720 dan dia di reject, dia tidak kuat build ke atas atau membreak area supply zone-nya ini teman-teman. Jadi kita berharap di perdagangan besok hari dia tetap mampu build ke atas dan breakout area supply zone-nya ini. Takutnya apabila dia tidak dapat membreakout area supply zone-nya ini, dia kembali direjekkan ke bawah lagi gitu. Kita takutnya dia bisa berada di area level harga 6.580 sampai 6.600 diturunkan. Jadi besok kita juga tetap wajib waspada dan melihat indeks kita mau kemana gitu teman, supaya kita trading lebih safety, tidak lebih besar resikonya. Jadi kita bisa meminimalisir resiko apabila kita mengetahui indeks kita mau kemana pergerakannya gitu teman-teman. Oke, kita akan langsung saja membahas. Untuk pertama kita akan membahas saham Bukalapak. Nah, untuk saham Bukalapak sendiri, yang seperti saya katakan di video sebelumnya, teman-teman bisa lakukan buy pada perdagangan kemarin yang dimana kita entry di level harga 450 dan stop loss-nya kita letak di 406, tetapi dia tidak sempat mengena stop loss kita teman-teman. Dia sempat di low dia itu di sekitar 408. Satu tick di bawah stop loss kita. Nah, tetapi teman-teman harus perlu tahu, stop loss yang kita gunakan itu dia breakout teman-teman. Jangan false break. Jadi ketika dia masuk ke harga 406, teman-teman langsung close barangnya. Jangan seperti itu. Tetapi teman-teman harus perhatikan lagi apakah dia close di harga stop loss kita atau tidak. Jadi ketika pada waktu perdagangan mau berakhir kita lihat harga sudah jauh atau close di harga stop loss kita, baru kita melakukan namanya pembatasan risiko. Jadi ketika harga masih menyentuh harga stop loss kita di dalam sisi perdagangan, teman-teman jangan langsung melakukan stop loss teman-teman. Tetapi teman-teman harus tetap perhatikan dahulu apa yang terjadi di saham itu gitu. Dan sekarang untuk Bukalapak sendiri, dia naik dengan plus 17,92% teman-teman. Di mana dia sempat menyentuh area key levelnya teman-teman, di area 514 gitu. Jadi ketika dia mengena 514 ini, dia langsung di reject ke bawah dan close di harga 500 teman-teman. Ini menjadi hal yang baik untuk Bukalapak. Jadi bagi teman-teman yang punya barangnya di bawah, teman-teman bisa hold barangnya dan jaga-jaga dengan trailing stop teman-teman. Takutnya dia dibanting kembali begitu. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman jangan asal masuk dulu. Perhatikan area key levelnya teman-teman. Perhatikan area key levelnya itu di 514 sampai 528. Jadi apabila dia break di area key levelnya ini teman-teman, dan dia mencoba retest di area key levelnya ini, teman-teman bisa ikut buy gitu. Jadi dia break, dia mencoba retest di area 528 sampai 514, teman-teman bisa buy di situ ketika dia retestnya teman-teman gitu. Dan teman-teman bisa follow the trendnya. Kenapa? Dia sudah breakout dari key levelnya dan itu menjadi suatu hal yang baik untuk tren Bukalapaknya teman-teman. Tetapi itu bukan menjadi suatu konfirmasi bahwasanya dia telah reverse dari bearish ke bullish-nya. Tentu kita harus melihat higher high dan higher low berikutnya teman-teman, supaya dia lebih konfirmasi reverse dari bearish ke bullish-nya gitu. Jadi untuk Bukalapak sendiri, teman-teman bisa jadikan di watchlist apabila dia break dari key levelnya, teman-teman bisa watchlist dia, bisa pantau dia, ketika dia retest, teman-teman ikut bisa masuk gitu. Jadi untuk Bukalapak itu teman-teman bisa jadikan watchlist teman-teman. Oke, selanjutnya ada saham AMRT. Nah, untuk saham AMRT sendiri, teman-teman dapat lihat, kita akan coba gambarkan trendline-nya terlebih dahulu, supaya kita tahu structure marketnya seperti apa, teman-teman. Nah,
teman-teman dapat lihat dia sangat bereaksi dengan channel trendline-nya, dan sekarang dia ketika kena area channel trendline-nya dia langsung di reject teman-teman, dan itu bukan menjadi suatu tanda yang baik untuk saham ini gitu. Takutnya ketika dia di reject seperti ini, dia akan melanjutkan penurunannya menuju area trendline berikutnya teman-teman. Jadi kalau apabila teman-teman belum punya barangnya dan berniat untuk masuk di saham ini, teman-teman wait and see dulu, perhatikan strukturnya seperti apa. Apakah dia akan membreak area channel trendline-nya, atau dia akan kembali diturunkan ke bawah area channel trendline berikutnya teman-teman. Jadi untuk saham AMRT sendiri, teman-teman wait and see dulu. Jangan coba masuk dulu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya yang sedang sangkut di atas, teman-teman bisa buyback melihat strukturnya dulu teman-teman. Jangan langsung asal average down teman-teman. Perhatikan dulu structure marketnya, lihat area bottomnya, dan di situ teman-teman bisa buyback sahamnya supaya average harganya lebih murah gitu. Oke, itu untuk AMRT. Selanjutnya ada saham Adro. Untuk saham Adro sendiri, seperti yang teman-teman lihat, saya sudah gambarkan, dan ini bukan video pertama saya mengulas untuk saham Adro ini. Jadi bagi teman-teman yang pernah melihat video saya sudah gambarkan area base-nya ini, yang dimana ketika dia membreak, teman-teman bisa buy dengan sistem metode buy on breakout, dan sekarang dia sudah sempat high-nya di harga sekitar 2.370 teman-teman, dan sekarang dia sedang koreksi di harga 2.300. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya di harga bawah, teman-teman juga bisa hold, atau teman-teman juga sudah bisa realisasikan profitnya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang teman-teman rasa sudah penuhi target atau ingin follow the trend-nya, kembali di teman-teman. Kalau seandainya ingin follow the trend-nya, teman-teman harus jaga-jaga dengan trailing stop-nya. Jadi trailing stop-nya itu teman-teman letakkan di bawah swing-nya atau di bawah base-nya teman-teman. Jadi ketika dia reverse dari bullish-nya ini ke bearish, teman-teman tetap dapatkan profit yang optimal sambil memfollow trend-nya teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang rasa sudah profitnya sudah lumayan, teman-teman juga sudah bisa realisasikan dan tunggu momentum berikutnya untuk masuk di saham ini. Nah, untuk saham ini sendiri, apabila teman-teman ingin penasaran masuk di saham ini, kita coba akan lihat base entry-nya di area mana. Kita coba cari area Fibo-nya dulu. Nah, ini adalah area terbaik apabila teman-teman bertanya di area mana Adro bisa teman-teman masuk. Jadi area 2060 sampai 2000 ini adalah area terbaik untuk teman-teman masuk gitu. Jadi apabila dia retest ke bawah, teman-teman bisa ambil dan ikut follow trendnya teman-teman. Ini adalah menjadi area base yang baik untuk teman-teman masuk di saham Adro teman-teman. Jadi apabila teman-teman mau masuk, jangan coba-coba dulu teman. Perhatikan risk to reward-nya dulu. Perhatikan risk to reward-nya, baru teman-teman pikirkan profitable-nya gitu. Kita harus memikirkan resikonya dulu ketika kita ingin memasuki satu saham teman-teman. Oke, itu untuk Adro. Selanjutnya ada saham Saratoga, SRTG. Nah, untuk Saratoga sendiri, saya bahas karena juga ada teman-teman kita yang di channel Telegram ingin membahas saham ini. Yang dimana saham ini sebenarnya sudah di breakout dengan candle impulsif di harga high sebelumnya teman-teman. Dan sekarang dia mencoba retest atau koreksi sementara. Tetapi kita lihat, di sini dia di reject. Ini ada rejection, yang dimana kita tahu di sini adalah area yang dimana orang sedang menjual teman-teman. Ini adalah area orang yang sedang menjual sehingga dia terjadi candle rejection seperti ini. Dan dia di reject dengan candle yang lumayan impulsif seperti ini. Jadi ketika ada candle yang seperti ini, teman-teman jangan mencoba berspekulasi untuk masuk dulu. Terlepas dia mencoba retest dulu teman-teman. Perhatikan dulu gitu. Jadi kita coba perhatikan. Nah, ada di area 2910. Ini adalah area yang baik untuk kita coba masuk teman-teman. Nah, kita coba buatkan line-nya. Ya. Nah, teman-teman bisa masuk di area ini gitu. Jadi tunggu dia retest sekali lagi masuk di area ini, teman-teman bisa masuk gitu. Bukan berarti dia false break teman-teman. Jadi kita jangan salah, apabila dia close lagi di bawah ini, di bawah high-nya ini, bukan berarti dia false break, tidak. Tetapi dia bisa jadi untuk retest dulu teman-teman. Dia bisa jadi untuk retest dulu. Yang penting dia tidak membuat kakinya lebih rendah dari kaki sebelumnya. Itu yang lebih penting, yang harus kita pahami. Jadi perhatikan dulu, apabila dia memasuki di area 2900 sampai 2910,
teman-teman bisa coba buy di situ. Jadi risk to reward-nya lebih baik, teman-teman. Jadi kalau seandainya lah teman-teman buy di harga 2.900, kita coba teman-teman di 2.900 teman-teman buy ya. 2.900. Kita lihat stop loss-nya berapa persen. Kita cukup di bawah swing-nya. Stop loss-nya kurang lebih 5,52%. TP1-nya teman-teman bisa letak di high berikutnya sekitar 8%. Jadi risk to reward-nya kurang lebih 1,44%, teman-teman. 1:1,44. Tetapi teman-teman harus perhatikan juga. Saya sengaja buat stochastic ini, saya melihat di sini ada negatif divergence, teman-teman. Nah, ini adalah namanya negatif divergence, yang dimana ini bisa menjadi area koreksi sementara dia, teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu. Saya lupa di sini ada namanya negatif divergence, yang dimana teman-teman harus perhatikan juga. Dia bukan menjadi pertanda dia akan reverse dari bearish ke bullish. Tidak. Divergence ini bukan menjadi suatu tanda dia akan berbalik arah. Bukan. Tapi menjadi pertanda bahwasanya dia akan terjadinya koreksi, teman-teman. Jadi untuk saham ini, walaupun ini adalah base entry-nya di area 2.900 sampai 2.910, teman-teman harus perhatikan dulu ini divergence-nya. Mudah-mudahan tidak valid. Jadi koreksinya tidak terlalu dalam, teman-teman. Jadi untuk ini teman-teman harus perhatikan dulu besok pergerakan saham Saratoga ini seperti apa. Kalau seandainya dia di reject, teman-teman bisa melakukan namanya spekulasi buy. Tetapi kalau seandainya dia tetap membreak out di area 2910 ini atau 2900, teman-teman close dulu. Close dulu apabila punya barangnya, atau teman-teman belum punya barangnya, coba masuk, hold dulu, tahan dulu. Kenapa? Tunggu divergennya selesai. Gitu. Takutnya dia akan koreksi dulu. Takutnya bisa di bawah area demand zone-nya ini atau key level-nya itu, teman-teman. Gitu. Jadi untuk Saratoga sendiri kalau mau lebih intens nanti kita akan coba bahas di grup ketika perdagangan besok, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada saham agro, teman-teman. Untuk agro sendiri seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ini adalah area unfill order-nya, teman-teman. Jadi sekarang dia sudah memasuki area-area unfill order-nya. Tetapi teman-teman juga harus perhatikan yang namanya analisa, tidak ada akurasinya itu sampai 100%, teman-teman. Kita hanya bisa menganalisa atau memprediksi seperti apa structure marketnya atau pergerakannya seperti apa. Dan di mana bottomnya akan berhenti. Gitu. Tetapi apabila analisa kita tidak sesuai market, pergerakan market, tentu hal yang harus kita lakukan adalah meminimalisir risiko kita, teman-teman, atau melakukan namanya pembatasan risiko. Jadi sekarang dia sedang memasuki area UFO-nya atau unfill order-nya, teman-teman. Kalau seandainya di area ini dia pun tidak mempunyai reaksi atau rebound, teman-teman harus berani melakukan namanya pembatasan risiko. Jadi untuk agro sendiri, apabila di perdagangan besok hari dia close di area 1475, teman-teman coba close dulu. Close dulu. Jangan coba-coba hold barangnya, gitu. Jadi ini memang adalah area yang bagus untuk teman-teman mencoba spekulasi di saham agro ini. Besar kemungkinan dia bisa menjadi rebound, tetapi apabila dia tidak rebound, teman-teman sudah masuk di luar, tetap harus ada namanya pembatasan risiko, teman-teman. Jadi kita trading itu tidak lepas dari namanya cut loss. Jadi teman-teman harus gunakan dana yang terukur. Jadi ketika analisa kita tidak sesuai pergerakan pasar, kita tetap ikhlas untuk cut loss-nya, teman-teman. Oke, itu untuk agro. Selanjutnya ada saham SMGR. SMGR. Nah, untuk SMGR sendiri, teman-teman dapat lihat secara structure market dia bearish dari sini. Dia sangat bearish dan dia selalu membuat lower low, lower low, lower high. Di sini dia sempat membuat high baru, tetapi dia tidak sanggup membuat higher low. Dia malah membuat lower high baru, lower low baru, gitu, teman-teman. Dan dia membreak area supportnya ini. Tetapi di sini dia sudah membuat bottomnya, teman-teman. Sebentar ya, kita buat channel trendline-nya dulu. Dia break dari area channel trendline-nya ini, dia sangat drastis bearish-nya, teman-teman. Dia sangat drastis dan dia break di area channel trendline-nya, dan ini teman-teman bisa adjust dan bisa dikatakan atau diasumsikan sebagai bottomnya, teman-teman. Jadi area 7.225 ini teman-teman bisa asumsikan menjadi area bottomnya, gitu. Jadi dia tidak boleh turun di bawah 7220. Apabila dia turun di bawah 7225 ini, teman-teman, dia besar kemungkinan akan membuat lower low baru
atau bisa dikatakan trend bearish-nya akan berlanjut, teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan key levelnya di 72225 ini, teman-teman. Kalau seandainya dia breakout di area ini, teman-teman bisa keluar dulu gitu. Tetapi bagi teman-teman yang coba masuk, teman-teman bisa lakukan tapi dengan namanya spekulasi buy, teman-teman. Spekulasi buy memang risikonya lebih kecil. Cukup di bawah bottomnya ini, teman-teman. Jadi close stop loss-nya itu kurang lebih 3%, teman-teman. Sangat relevan untuk stop loss-nya. Tapi kita statusnya itu spekulasi gitu. Kenapa? Kita sudah bisa asumsikan bahwasannya ini adalah bottom-nya. Kita sudah bisa asumsikan dan teman-teman bisa lihat pergerakannya seperti apa. Tetapi bagi teman-teman yang suka spekulasi di saham-saham bottom fishing, teman-teman bisa lakukan ini gitu. Yang penting perhatikan area bottomnya ini, apabila dia close breakout, teman-teman bisa keluar dulu, teman-teman. Oke, itu untuk SMGR. Selanjutnya untuk BBYB. Untuk BBYB sendiri, teman-teman dapat lihat dia sempat tersentuh stop loss kita, tetapi saat itu dia di reject ke atas. Jadi seperti yang saya katakan, ketika saham itu menyentuh stop loss kita di sesi perdagangan, teman-teman dapat perhatikan dulu. Jangan langsung buang barangnya, teman-teman. Perhatikan dulu, apabila dia close di harga stop loss kita, baru kita keluar, teman-teman. Tetapi apabila di sesi perdagangan masih lama, dia masih menyentuh area stop loss kita, teman-teman bisa hold dulu, perhatikan dulu sahamnya. Apabila di sesi perdagangan terakhir dia sudah close jauh di harga stop loss kita, jangan sungkan untuk buang dulu barangnya, teman-teman, atau keluar dulu. Kita bisa buyback di area-area berikutnya gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk saham BBYB sendiri, bagi teman-teman yang punya barangnya, teman-teman bisa perhatikan, pokoknya dia stop loss-nya itu close di bawah 2460, teman-teman. Apabila dia close di 2460, teman-teman bisa keluar dulu. Tetapi bagi teman-teman yang tidak rela ingin mencoba buyback, area ini adalah area yang baik untuk teman-teman buyback sahamnya. 2240 sampai, sebentar ya, kita adjust dulu, 2140, teman-teman. Ini adalah area yang baik untuk teman-teman buyback sahamnya gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum rela cut loss karena ambil di harga atas, karena dia di sini false break, teman-teman. Dia false break dan dia mencoba turun ke bawah. Bagi teman-teman yang ingin mencoba bertanya di mana area buybacknya, ini adalah area yang baik untuk teman-teman buyback supaya average-nya lebih kecil dibanding harga sekarang gitu. Jadi itu untuk BBYB. Selanjutnya ada saham Emior. Untuk saham Emior sendiri, teman-teman dapat lihat dia structure marketnya juga di sini bearish, teman-teman. Di sini dia selalu membuat lower low dan lower high, secara majornya dia bearish. Dan di sini dia sangat signifikan bearishnya, teman-teman. Signifikan, dan teman-teman bisa adjust ini sebagai bottomnya, teman-teman. Nah, area 2000 ini menjadi bottomnya. Teman-teman bisa adjust itu menjadi area support kuatnya atau bottomnya, yang dimana dia tidak boleh turun di harga di bawah 2000. Apabila dia turun di bawah 2000, besar kemungkinan dia akan melanjutnya trend bearish-nya, teman-teman. Dia akan melanjutkan trend bearish-nya gitu. Jadi ini adalah area penting. Bagi teman-teman yang suka fishing bottom, teman-teman bisa berspekulasi di harga bawah-bawah ini, mendekati harga 2000 ini, teman-teman. Yang penting ketika dia close di bawah 2000, teman-teman bisa melakukan pembatasan risiko atau keluar dulu di saham ini. Gitu. Jadi untuk Emior sendiri, teman-teman harus perhatikan di harga 2000 itu, dia tidak boleh keluar di harga 2000 itu. Secara struktur dia telah break di area channel trendline-nya yang sangat kuat ini, yang sangat signifikan ini, dan sekarang dia mencoba reverse dulu. Tetapi kita harus lihat secara strukturnya dulu. Dia minimal harus buat harga high, harga low, harga high, harga low dulu, baru kita bisa asumsikan dia akan reverse, teman-teman. Tetapi kita sudah asumsikan ini sebagai bottomnya, yang dimana dia tidak boleh turun di bawah 2000. Apabila dia turun di bawah 2000, dia akan melanjutkan trend bearish-nya, teman-teman. Oke, itu aja untuk Emior. Selanjutnya ada saham Asri. Untuk saham Asri sendiri, teman-teman dapat lihat secara majornya juga dia bearish. Major trendnya dia sangat bearish. Di sini dia mencoba reverse dari bearish ke bullish. Ternyata dia di sini di break lagi. Dia mencoba turun lagi, teman-teman. Kita coba adjust dulu channel trendline-nya untuk saham Asri ini. Ini saham-saham yang mempunyai volatility yang sangat tinggi, teman-teman. Jadi
teman-teman apabila mau trading di saham-saham seperti ini, teman-teman harus gunakan dana yang terukur. Jangan coba-coba all in, teman-teman. Apalagi sampai pakai margin, itu sangat berisiko. Gitu. Jadi harus perhatikan risk to reward-nya dulu. Bahkan risiko yang harus teman-teman terima gitu. Nah, sekarang dia masih berada di area channel trendline bearish-nya, teman-teman. Yang dimana di saham ini lebih baik saya sarankan teman-teman wait and see dulu. Lebih baik apabila teman-teman ingin mencoba masuk, lihat di fishing bottom-nya nih, teman-teman. Ini sangat tercluster dengan area channel trendline-nya. Nah, mending teman-teman tunggu dia memasuki area ini. Area 152 sampai, kita lihat dulu ya. 149, teman-teman. Ini adalah area yang baik teman-teman untuk masuk di saham ini. Jangan coba memasuki ketika sedang berada strukturnya seperti ini, teman-teman. Karena apa? Besar kemungkinan dia akan turun dulu ke sini. Bentar ya, kita geser dulu ini. Besar kemungkinan akan turun dulu ke channel trendline-nya ini. Baru dia akan up lagi, teman-teman. Gitu. Kita sih berharap dia breakout dulu. Breakout dari channel trendline-nya ini baru kita ikut buy, teman-teman. Atau teman-teman yang suka fishing bottom, boleh perhatikan area 152 sampai 149 gitu. Ini adalah area terbaik apabila teman-teman suka fishing bottom. Gitu, beli-beli di saham-saham support. Jadi itu untuk ASRI, teman-teman bisa watchlist, perhatikan area ini. Jadi jangan beli dulu, wait and see dulu. Apabila teman-teman sudah punya barangnya di harga atas seperti ini, teman-teman bisa jadikan area ini untuk buyback, untuk average down-nya, teman-teman. Oke, itu untuk saham ASRI. Selanjutnya ada saham True. Ini adalah saham terakhir yang akan saya bahas di video ini. Nah, untuk saham True sendiri, sebentar, ini bukan sahamnya. Nah, untuk saham True sendiri, teman-teman dapat lihat structure marketnya sangat buruk, teman-teman. Structure marketnya sangat buruk dan sangat susah untuk dianalisa. Ini saham-saham yang mempunyai volatility yang sangat tinggi, yang dimana ya seperti bursa kita, teman-teman ketahui, yang dimana pump and dump itu menjadi suatu hal yang lumrah dan sangat biasa, yang dimana itu menjadi suatu hal yang ya biasa-biasa aja sih di negara kita, yang dimana kalau teman-teman ketahui di saham luar seperti saham Amerika, di sana ketika teman-teman trading, teman-teman dilarang scalping. Di sana itu teman-teman bisa melakukan scalping kurang lebih 2-3 kali dalam satu minggu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan scalping selama entry 2-3 kali, teman-teman akan tidak diperbolehkan melakukan itu. Jadi misalnya nih, teman-teman beli pagi, jual sore, atau jual siang, teman-teman bisa lakukan maksimum 3 kali dalam satu minggu. Jadi apabila teman-teman sudah melakukannya 3 kali dalam satu minggu, teman-teman tidak boleh melakukannya lagi. Jadi di sana, di saham-saham seperti di Amerika, ketika teman-teman sudah masuk, teman-teman wajib menginapkan sahamnya. Tidak boleh beli hari ini, siang jual. Di sana tidak diperbolehkan, teman-teman. Nah, sangat berbeda di negara kita, di Indonesia nih. Yang dimana teman-teman beli 1 menit bisa jual. Beli 1 menit bisa jual. Beli 1 detik, 30 detik bisa jual. Nah, makanya structure marketnya seperti ini, teman-teman. Sangat susah dibaca. Jadi untuk saham-saham yang seperti ini, ya palingan kita hanya bisa analisa secara sederhana aja, teman-teman. Ini adalah area bottomnya. Nah, ini adalah area bottomnya yang dimana dia tidak boleh turun di bawah 88. Udah selesai gitu. Jadi apabila dia turun di bawah 88, ya secara simpelnya dia akan turun lagi, teman-teman. Kalau teman-teman mau coba berspekulasi di saham seperti ini, bisa aja. Kenapa? Ya risk to reward-nya gede gitu. Tapi gunakan dana yang terukur. Jangan coba-coba all in, teman-teman. Seperti berjudi kita kan, masuk 100 juta berharap naik 100% gitu. Itu tidak baik. Kenapa? Oke, teman-teman bisa dapatkan, tetapi secara psikologi teman-teman nanti akan terganggu di trading-trading berikutnya gitu. Lebih baik kita mendapatkan profit yang konsisten daripada kita mendapatkan profit gede tetapi tidak stabil. Profit gede baru berikutnya loss-nya pun gede. Sangat beresiko, teman-teman. Yang paling penting dalam trading itu kita adalah profitnya konsisten, atau bisa dikatakan masih profit lebih baik daripada hanya pernah profit gitu. Jangan kita masih berada di posisi pernah profit, tetapi baiklah kita berada di dalam posisi masih profit, teman-teman. Terlepas itu besar atau kecilnya, yang paling penting adalah konsistensi dan kedisiplinan kita sebagai seorang trader, teman-teman. Jangan ikut-ikutan. Itu yang paling bahaya, ikut-ikutan karena kita lihat teman-teman kita cuan gede-gede, kita pengen. Jangan. Itulah yang merusak psikologi kita untuk trading lebih benar ke depannya, teman-teman. Jadi, yang paling penting di dalam trading itu bukan analisa, tapi kedisiplinan dan konsistensi, teman-teman. Yang dimana ketika kita punya kedua itu,
kita akan mendapatkan make money di market, teman-teman. Jadi, di sini pun saya juga belajar, dan kita mari sama-sama belajar, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Apabila teman-teman ingin join di channel Telegram kita, teman-teman dapat gabung. Saya akan buat di deskripsi di bawah itu, di bawah video ini, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.